Hei, ini Adi. Ini adalah cerita tentang remaja yang mencoba untuk mendapatkan perhatian seorang gadis, yang mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Mandy Land, sosok yang mencolok, menginjakkan kakinya di sebuah sekolah tinggi di Texas dan memikat semua orang. Sahabat terdekatnya, Emme, mengantarnya pulang ketika mereka bertemu Dylan, yang muncul dengan mobilnya, memberikan pujian kepada Mandy. Dylan mengundang mereka ke pesta di pinggir kolam di tempatnya, undangan yang diterima Mandy dengan syarat Emme boleh menemaninya. Selama pesta di pinggir kolam, Mandy menyaksikan adegan rayuan dan penyalahgunaan zat duduk di tepi kolam. Namun, Emme berjuang dengan ketidakpastiannya di kamar mandi sambil menatap pantulan rambutnya yang berbulu. Dylan berusaha meyakinkan Mandy untuk memperlihatkan pakaian renangnya malam itu, tetapi Emme mengintervensi dengan menggunakan pistol air sebagai pengalih perhatian. Setelah menderita penghinaan dari Dylan, Emme diselamatkan oleh Mandy yang ikut campur. Kemudian, Emme, yang sedang merawat harga dirinya yang terluka di atap di atas kolam, ditemani oleh Dylan yang mabuk. Emme, mencari pembalasan, mendorong Dylan untuk melakukan lompatan berani dari atap ke kolam, semuanya untuk menarik perhatian Mandy. Dylan, yang ingin mencuri perhatian Mandy, melompat, tetapi malangnya ia menghantam kepalanya ke beton. Ketika kekecewaan melanda Mandy, dia meninggalkan tempat kejadian, dan kesalahan atas kematian tragis Dylan jatuh pada Emme. Beberapa bulan berlalu, dan Red, menggambarkan Mandy sebagai hadiah yang tidak tersentuh, menarik minat teman-temannya. Dia mengungkapkan rencananya untuk mengundangnya ke peternakan ayahnya yang terpencil, dengan harapan bisa berhasil dengannya. Teman-temannya, Chloe dan Marlene, ditugaskan untuk meyakinkan Mandy, sementara teman-teman mereka yang lain, Bert dan Jake, bertaruh siapa yang akan berhasil mendekatinya lebih dulu. Sementara itu, Mandy, yang kini menjadi bagian dari kelompok teman populer Dylan, termasuk Chloe dan Marlene, menjauhkan diri dari Emme sejak insiden pesta kolam yang tragis. Terlepas dari upaya Emme untuk mengejarinya selama latihan lari, persahabatan mereka telah merenggang. Di dalam ruang ganti, Chloe memberitahu Mandy tentang pertemuan akhir pekan yang akan datang di peternakan Red. Meskipun memiliki keraguan, Mandy setuju untuk pergi, memancing antisipasi di antara teman-teman laki-laki ketika Chloe berbagi berita tersebut. Kemudian, malam itu, Mandy mencari persetujuan Bibi Joe untuk menghadiri pesta tersebut, dengan bantuan sepupunya, Jen. Awalnya ragu-ragu, Joe akhirnya memberikan persetujuannya, mempercayakan sifat bertanggung jawab Mandy. Setelah mendapatkan izin, Mandy kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap dan membawa barang, tanpa sadar tentang seorang pengamat yang tersembunyi yang mengamatinya dari jauh. Ketika akhir pekan tiba, kru memulai perjalanan ke peternakan, membagi diri menjadi dua mobil untuk perjalanan itu. Jake, Red, dan Marlene berada dalam satu mobil, sementara Chloe, Bert, dan Mandy berbagi mobil lainnya. Mereka berhenti sesekali untuk merokok selama perjalanan yang panjang. Meskipun Mandy menahan diri dari kegiatan ilegal mereka, dia tampak menikmati kehadiran teman-teman barunya. Selama istirahat di pompa bensin, kelompok itu bersekongkol untuk mencuri barel bir dari seorang pria yang tidak curiga. Jake mengalihkan perhatian pria itu dengan pura-pura kebingungan, sementara Bert dan Red membawa diam-diam barel tersebut ke mobil mereka. Para gadis, terutama Marlene, menarik perhatian pria itu dengan perilaku merayu. Dengan segala sesuatunya sudah siap, Mandy dengan cepat mengambil kunci mobil dan pergi. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Marlene mulai bermain-main dengan Jake di kursi belakang. Meskipun mendapat perlakuan khusus, pandangan Jake tetap tertuju pada Mandy, terlihat di kaca spion. Menyadari tatapan Jake, Mandy mengatur kaca spion agar tidak memperhatikan dia. Pada suatu titik tertentu, Chloe memutuskan untuk meninggalkan mobilnya untuk menghindari noda lumpur dan bergabung dengan Red di mobilnya. Mandy memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan Bert bergabung dengannya. Saat mereka berjalan, Bert mencoba membedakan dirinya dari teman-temannya, mengakui rasa hormatnya terhadap wanita. Namun, segera dia merusak perkataannya dengan meminta izin untuk menggenggam tangan Mandy. Meskipun dia mengindahkan tindakan ini, dia dengan cekatan menghindari upayanya untuk mencuri ciuman. Pergi mereka terganggu oleh kedatangan truk yang dikemudikan oleh Gat, penjaga peternakan yang dikirim oleh Red untuk menjemput mereka. Akhirnya, Mandy dan Bert tiba di peternakan milik Red. Saat kelompok langsung terjun ke danau untuk berenang, Mandy memutuskan untuk berlari terlebih dahulu. Selama berjalan pagi, dia melihat jejak yang mencurigakan yang tampak seperti darah. Kemudian, dia bergabung dengan teman-temannya di danau. Saat dia melepaskan pakaiannya, para pria memuji fisiknya. Suasana menjadi merayu dan bermain-main, hanya untuk terganggu oleh ancaman ular yang berada di dekat. Saat ular hampir menyerang Mandy, Gat ikut campur dan menembak ular tersebut, membuat semua orang mundur dari danau. Pada malam hari, kelompok itu asyik bermain kenyataan atau tantangan sambil mengkonsumsi alkohol. Marlene memberanikan diri untuk meminta Mandy meyakinkan Gat bergabung dengan permainan mereka.
Meskipun usahanya terbaik, Gat menolak dengan alasan bahwa dia harus menjaga perannya sebagai penjaga. Setelah Mandy kembali, adu mulut tentang lelucon memicu Jake untuk marah dan pergi ke gudang sapi terdekat, diikuti oleh Marlin. Ketika mereka menjadi intim, sebuah sosok tak dikenal mengamati dari kejauhan. Setelah Jake mencapai klimaks, dia menolak harapan Marlin untuk dibalas dan meninggalkannya sendirian. Saat Marlin menunggu dengan cemas untuk kembalinya Jake, seorang penyerang misterius membenturkan senapan kepalanya hingga pingsan. Penyerang kemudian secara brutal menyiksanya, memaksa senapan masuk ke mulutnya hingga berdarah dan mematahkannya. Di dalam rumah, Chloe pamit pergi ke kamar mandi, meninggalkan Mandy sendirian dengan para pria yang terus mencoba mendekatinya. Tiba-tiba, lampu mati. Bert pergi keluar untuk menyelidiki generator sementara Red membantu Chloe. Kemudian, Mandy pamit untuk mengambil lilin. Selama absennya, Jake mengungkapkan rencananya untuk memutuskan aliran listrik agar bisa berduaan dengan Mandy. Mandy mengungkapkan kejutannya dan kekecewaannya, memerintahkannya untuk menghidupkan kembali listrik. Kesal, Jake mengkritik sikap tegas Mandy dan mempertanyakan motifnya menghadiri pertemuan tersebut, hanya untuk menghindari tawaran mereka. Sebagai respons, Mandy pergi. Di luar, Bert kesulitan menghidupkan kembali generator. Gat muncul dan memberitahunya bahwa mati lampu tidak ada hubungannya dengan generator. Salah mengerti hubungan Bert dan Mandy, Gat menyarankan agar Bert kembali sebelum dia kehilangan pacarnya. Menyadari bahwa Jake dan Red mungkin sedang mencoba mendekati Mandy, Bert bergegas kembali ke rumah. Sementara itu, Red menghibur Chloe yang merasa tidak percaya diri. Tiba-tiba, listrik hidup kembali. Namun, Jake terus berusaha meyakinkan para gadis untuk tidur dengannya. Mendapat penolakan, dia merampas senapan Red dan pergi dengan truk pickup untuk mencari Marlin. Setelah perjalanan liar, Jake menemukannya di danau dengan wajahnya yang terluka parah. Kejutan ini memungkinkan penyerang yang tak terlihat untuk mendorong Jake ke dalam air. Jake mencoba bersembunyi di bawah air, tetapi saat dia muncul untuk bernapas, dia ditembak di kepala. Pembunuh berkedok menyeretnya dari danau sambil bernyanyi, dan dengan cepat membunuh Marlin dengan pukulan mematikan di lehernya. Di peternakan, kelompok mendengar gema tembakan, tetapi mengabaikannya, mengira itu Jake yang bercanda. Namun, Gat mengekspresikan kekhawatiran, memperingatkan mereka untuk menjauhi senjata api atau dia akan memberitahu orang tua Red. Kemudian, di malam hari, sosok yang tersembunyi di bawah penutup kepala terungkap sebagai Eme. Dia membawa jurnal yang penuh dengan foto dan dedikasi untuk Mandy. Setelah kematian Dylan, kehidupan Eme merosot, dia sering diejek dan dijauhi, tetapi kehilangan sahabat terdekatnya, Mandy, yang paling menyakitkan. Ini memicu obsesinya yang tidak sehat terhadapnya. Saat kelompok santai menghabiskan waktu di beranda, Eme tiba dengan truk pickup Red dan menembakkan pistol isyarat ke arah mereka. Salah mengira dia sebagai Jake yang bercanda, Bert mengejar Eme. Namun, setelah mengenali Eme, Bert menyerangnya. Saat Bert melakukan serangannya, Eme bertanya-tanya tentang Mandy, mengungkapkan obsesinya. Menyadari ada yang aneh, Bert menuntut tahu keberadaan Marlin dan Jake. Eme memanfaatkan gangguan sesaat ini untuk mengambil pisau tersembunyi dari bawah truk dan menyerang Bert dengan kejam, membuatnya buta dan kemudian membunuhnya. Sementara itu, sisa kelompok, dalam keadaan mabuk dan terpengaruh zat, tertidur bersama Gat. Keesokan paginya, Eme menyusup ke dalam rumah ketika Gat ada di lantai atas. Dia mendekati Mandy yang sedang tidur, dengan lembut menyentuh rambutnya, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Ketika Mandy terbangun, dia menemukan catatan mengerikan di lemari es yang berbunyi, "Bangun," yang mendorong mereka untuk memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ketika membuka pintu, Gat ditembak oleh Eme. Red dan Chloe berhasil melarikan diri melalui pintu belakang sementara Mandy merawat Gat yang terluka. Saat Red dan Chloe melarikan diri, mereka menemui sisa-sisa mengerikan Jake dan Marlin, memicu teriakan ketakutan Chloe. Hampir menyerah, Chloe dimotivasi oleh Red untuk terus maju. Kemudian, Red dan Chloe berhasil menemukan mobil kosong milik Chloe. Saat Red memeriksa sekitarnya dan menganggap aman, dia memutuskan untuk mengakui perasaannya pada Chloe dengan sebuah ciuman. Saat mereka berbagi momen intim ini, sebuah peluru mengenai Red. Saat Chloe mencoba mengangkatnya, Eme muncul sebelum dia bisa mengambil kunci dari saku Red. Kembali di peternakan, Gat memberi instruksi kepada Mandy untuk mencari kunci mobilnya di kabin dan melarikan diri. Mandy pergi untuk mengambil kunci, membawa pisau yang sama yang digunakan Eme untuk membunuh Bert. Saat dalam perjalanan menuju rumah, Chloe mencari perlindungan di belakang tumpukan jerami. Saat dia mencoba mengumpulkan keberanian, dia secara tidak sengaja menemukan tubuh tak bernyawa dan terpotong-potong milik Bert di dekatnya. Tiba-tiba, desisan mobil yang semakin mendekat membuatnya tidak punya pilihan selain berlari dengan putus asa. Mandy keluar tepat waktu untuk melihat Chloe dikejar mobil. Dengan erat memegang pisau, Mandy siap untuk menghadapi ancaman tersebut.
Dia dengan gugup memberi isyarat kepada Chloe untuk mempercepat langkahnya. Ketika Chloe mencapai Mandy, dia disambut dengan pelukan yang menenangkan, yang dengan cepat diikuti oleh pisau yang menusuk perutnya, membuatnya terdiam sebelum jatuh ke tanah. Mandy membersihkan tangannya dari darah segar dan menyambut Emme, dengan santai bertanya mengapa dia begitu lama. Sementara Chloe terbaring dalam keadaan pendarahan, Emme dan Mandy merenungkan janji mereka untuk membunuh semua orang dan kemudian mati bersama. Ketika mereka hampir meminum pil mematikan, Mandy mengalihkan perhatian Emme dengan sebuah ciuman, seolah memberinya apa yang dia dambakan, hanya untuk melemparkan pil-pil itu menjauh. Kemudian dia berteriak minta tolong, dan Guts pun menembak Emme di bahu. Marah, Emme berlari ke arah Guts, menusuknya, tetapi Mandy ikut campur, memaksa Emme menjauhi Guts sebelum melarikan diri. Emme mengejar Mandy ke ladang di mana mereka tersandung ke dalam lubang yang penuh dengan hewan busuk. Saat Emme merayu agar Mandy tetap pada rencana awal mereka, Mandy tetap tegar, bersiap dengan papan kayu untuk menangkis serangan machete Emme. Dia memukulinya berulang kali sampai akhirnya dia menyerah. Beberapa saat kemudian, Mandy yang berlumuran darah dan lumpur kembali kepada Guts membawa sebilah pisau. Namun, daripada mengambil nyawanya, dia menusukkan pisau ke tanah di sampingnya, membantunya masuk ke dalam truk. Terima kasih atas intervensinya, Guts mengungkapkan rasa terima kasihnya, menganggapnya sebagai korban lain dari pengalaman mengerikan. Mandy merespons dengan senyuman, mengingat tentang saat dia menonton calon korban-korban dari jalur kereta saat mereka menuju peternakan yang malang itu. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa!